Assalamualaikum sahabat Medlife, kembali lagi dengan saya Bidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 tindakan yang diam-diam dapat merusak sel otak anak. Wah, nih perhatikan ya Mams, tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share agar Mams bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama Medlife. Halo, Assalamualaikum sahabat Medlife. Perkembangan otak anak perlu dimaksimalkan dengan stimulasi yang tepat ya. Nah, maka dari itu, Mams perlu tahu nih apa saja hal-hal yang dapat merusak sel otak anak dan menghindarinya sebisa mungkin. Otak anak mulai terbentuk sangat awal dalam masa kehamilan, jadi si kecil sudah mulai belajar bahkan sebelum mereka lahir. Nah, perkembangan organ ini pun dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari genetik ya, hingga pola asuh. Nah, pengalaman dan aktivitas sehari-hari dengan lingkungan sekitar turut mempengaruhi koneksi otak anak. Nah, berbagai aktivitas dan respon dikirim ke otak melalui semua indera anak ya, termasuk penglihatan ya, terus suara, rasa, penciuman, sentuhan, kemudian keseimbangan dan gerakan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dihindari parents dan dijauhi oleh anak karena dikhawatirkan dapat merusak sel otaknya. Apa sajakah itu? Nah, berikut 7 tindakan yang ternyata diam-diam merusak sel otak anak seperti misalnya tindakan yang dapat merusak sel anak itu yaitu yang pertama stres ya, Mams. Nah, saat dalam kondisi stres, anak belajar bagaimana sih beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Tapi anak perlu nih meyakini bahwa ia memiliki dukungan dari orang terdekat agar stres yang dirasakan tidak berlarut-larut ya. Nah, dalam jangka panjang, stres juga dapat merusak sel otak anak dan mempengaruhi mentalnya di kemudian hari nih, Mams ya. Nah, stres juga dapat berdampak negatif pada perkembangan sel otak anak, termasuk fungsi memori dan konsentrasi, terutama jika stres terjadi secara konstan dan intens ya, dan saat anak tidak memiliki dukungan untuk menghadapinya. Jadi, sebisa mungkin nih, biarkan anak tahu bahwa Mam selalu mendukungnya. Nah, jika perlu nih, bantu anak mempelajari cara untuk mengatasi stres seperlunya ya. Nah, kemudian trauma emosional. Nah, saat anak-anak tumbuh, otak mereka mengalami periode perkembangan yang cepat nih, Mams. Nah, pengalaman negatif seperti trauma emosional dapat mengganggu periode perkembangan tersebut yang menyebabkan rusaknya sel otak di kemudian hari, ya. Nah, ada sebuah penelitian nih, Mams, yang mempelajari hubungan antara trauma emosional dan struktur otak dengan menggunakan teknologi magnetic resonance imaging ya, atau MRI. Nah, dari hasil studi penelitian tersebut ditemukan adanya perbedaan yang jelas di 9 wilayah ya otak antara mereka yang pernah mengalami trauma masa anak-anak dan mereka yang tidak. Nah, perubahan yang paling jelas terjadi di daerah otak yang membantu menyeimbangkan emosi dan impuls ya. Nah, disebutkan bahwa orang yang pernah mengalami trauma emosional atau pelemparaan di masa kanak-kanak memiliki peningkatan resiko masalah kesehatan mental di kemudian hari ya. Ketiga nih, pemakaian gadget berlebihan nih, Mams. Nah, gadget dan perangkat teknologi lain dapat meningkatkan pembelajaran anak. Nah, tapi jika digunakan secara berlebihan juga beresiko merusak sel otak anak ya, Mams. Ya, karena otak terus membangun koneksi saraf dan penggunaan media digital secara berlebihan mengurangi fungsi tersebut. Ya, kemudian yang keempat nih, kurang tidur ya. Nah, bahwa kurang tidur ini, tidur malam yang cukup juga merupakan kunci untuk perkembangan otak optimal pada anak ya. Nah, jika anak punya kebiasaan main gadget ya, apalagi sampai malam, ini dapat mengganggu pola tidur dengan menekan sekresi hormon melatonin ya.
Karena apa sih, media sosial, kecanduan game ya, dan aktivitas online lainnya itu secara berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari anak. Kelima, melewatkan sarapan. Nah, ini penting banget ya, bahwa melewatkan sarapan mengakibatkan berkurangnya kemampuan konsentrasi anak di sekolah ya, Mams. Nah, orang tua harus nih mendorong anak-anaknya untuk sarapan. Siapkan bahan makanan pada malam sebelumnya agar sempat sarapan di pagi hari. Misalnya roti panggang ya, yogurt dan buah juga merupakan pilihan yang cepat dan mudah ya. Keenam nih, konsumsi gula berlebihan, Mams. Konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan dapat menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap protein dan zat gizi penting lainnya. Nah, dalam jangka panjang hal ini menghambat perkembangan otak dan bahkan beresiko memicu malnutrisi ya. Nah, dan terakhir nih, kurang minum air putih ya. Hampir 80% dari bagian otak merupakan air, Mams. Maka dari itu, biasakan si kecil cukup minum air putih setiap hari ya, Mams. Nah, sel-sel otak membutuhkan asupan air putih yang cukup agar dapat berfungsi dengan optimal ya. Nah, itulah 7 tindakan yang diam-diam dapat merusak sel otak anak. Jika ada pertanyaan nih, Mams boleh tulis di kolom komentar, atau Mams juga boleh bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya Bidan Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.